Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hari ini diperjalankan oleh Allah sampai di kota Taif. Ini sebuah anugerah dari Allah karena umrah jejak Nabi yang tahun-tahun sebelumnya dari 1 sampai ke 7 belum pernah ada yang ke Taif. Baru kali ini kita bisa sampai ke kota Taif. Dan kota Taif ini kota yang istimewa dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu hari di Madinah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah hari di dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari perang Uhud?" Pertanyaan Aisyah, apakah ada hari di dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari di perang Uhud? Kita sudah menyimak kisah perang Uhud kemarin di tempat terjadinya peristiwa perang Uhud di dekat kota Madinah. Dan ternyata Rasulullah punya jawaban bahwa ada hari di dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat daripada perang Uhud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memiliki jawaban tentang hari yang lebih berat daripada hari ketika gigi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pecah, ketika cincin-cincin dari besi menusuk pelipis beliau, ketika kaki beliau terluka oleh jebakan yang dipasang oleh orang-orang Quraisy, ketika beliau diangkut ke atas ke tempat berlindung, sementara Sayyidina Talhah menjadi bantalan tubuh beliau dan berdarah-darah dengan 70 lukanya. Ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dikunyah-kunyah jantungnya, ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair nyaris terbelah tubuhnya, ketika Sayyidina Abdullah bin Jahsh dipotong hidungnya, telinganya dan dikeluarkan isi perutnya, dan ada kehilangan luar biasa kepada 70 syuhada dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendapatkan musibah yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup, yaitu meninggalnya Sayyidina Hamzah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat Fathu Makkah, Wahsy, pembunuh Hamzah, masuk Islam. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika Wahsy menghadap untuk masuk Islam? "Wahai Wahsy, kalau memungkinkan bagimu untuk tidak terlihat oleh mataku, lakukanlah. Tidak Wahsy, aku bukan membencimu. Hanya saja setiap kali melihat wajahmu, aku teringat kepada pamanku Hamzah, dan itu membuatku sangat sedih." Jadi sangat manusiawi Nabi SAW mengatakan kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, kalau kamu bisa untuk tidak terlihat oleh mataku, lakukanlah. Karena sesungguhnya aku bukan benci kepadamu, tidak sama sekali. Tapi setiap kali melihatmu, aku teringat apa yang menimpa pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib, dan itu membuat aku sangat sedih." Dan alhamdulillah Wahsy menyikapi hal itu dengan baik. Kalau kita mungkin kecewa sekali, kita sudah bertaubat, masuk Islam, ingin bersama Rasulullah SAW, ingin hidup bersama manusia paling mulia, tapi manusia paling mulia mengatakan kepada kita, "Kalau kamu bisa tidak terlihat olehku, maka lakukanlah." Wahsy menebus kesalahannya dengan membunuh orang yang dia sebut manusia terburuk di muka bumi pada zaman itu. Dengan lembing yang sama yang dia pakai untuk membunuh Hamzah, Wahsy membunuh Musailimah al-Kadzab, nabi palsu dari Yamamah. Dia mengatakan, "Dengan lembing ini aku pernah membunuh manusia yang paling mulia, Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka alhamdulillah dengan lembing ini ku tebus kesalahanku dengan membunuh manusia yang paling buruk, yaitu nabi palsu Musailimah si pendusta besar." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan, adakah hari yang lebih berat bagimu daripada hari di Uhud? Nabi SAW menjawab, hari itu adalah di tahun ke-11 bi'tsah, di tahun ke-11 kenabian.
Tahun ke-11 kenabian adalah puncak dari kesulitan-kesulitan dakwah di kota Makkah. Seakan-akan seluruh pintu telah tertutup. Seakan-akan tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk masuk Islam. Seakan-akan semua sahabat Nabi SAW dalam keadaan yang sangat payah dan prihatin. Tahun itu tahun di mana baru selesai pemboikotan oleh orang-orang Quraisy di Sa'ib Abi Thalib, di mana kemudian Nabi dan para sahabat terpaksa hidup di celah-celah gunung karena orang-orang Makkah tidak mau berjual beli dengan mereka, tidak mau berhutang piutang, pinjam meminjam, bantu membantu, dan juga nikah menikahkan dengan orang-orang muslimin dengan piagam yang dipasang di Ka'bah. Tahun itu tahun terberat karena tahun itu adalah tahun meninggalnya Abu Thalib. Setelah berhasil kaum muslimin kembali ke kota Makkah, karena ternyata piagam itu dimakan rayap, hanya tersisa lafaz Allahnya di dalam Ka'bah. Dan beberapa tokoh Quraisy, Abul Bukhturi bin Hashim, kemudian juga ada Zuhair, dan beberapa tokoh lain bersepakat untuk membatalkan perjanjian itu. Tapi tak lama kemudian Abu Thalib wafat dan dia meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sakratul maut, Rasulullah SAW ada di kanannya, sementara Abu Lahab ada di sebelah kirinya. Rasulullah mengatakan, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, niscaya engkau selamat." Tapi di sisi kirinya Abu Lahab terus berkata, "Jangan khianati nenek moyang, tetaplah di agama nenek moyang. Jangan khianati nenek moyang, tetaplah di agama nenek moyang." Sehingga akhirnya Abdul Muthalib berkata, "Tetap di atas agama nenek moyang." Dan itu menjadi kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Kesedihan Nabi SAW bertambah-tambah dengan wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, wanita paling mulia dalam sejarah Islam yang memberikan segalanya. Yang Rasulullah berkata, "Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Khadijah menyerahkan hartanya untuk perjuanganku ketika semua orang menahannya. Dari Khadijah aku dikaruniai Allah anak-anak yang Allah tidak karuniakan untukku melalui istri-istriku yang lain." Selaksa kenangan, bahagia dan sedih, pahit dan manis bersama Khadijah radhiyallahu anha, tahun itu terputus dengan wafatnya Khadijah, meninggalkan Nabi SAW dengan sendirian, sebatang kara dalam perjuangan yang sangat berat. Sebagian sahabat masih berada di Habasyah di dalam hijrah mereka. Sahabat-sahabat yang berada di Mekah berada dalam kesulitan-kesulitan mereka masing-masing. Diboikot oleh kaumnya, disiksa, ditahan, disakiti, dan berbagai hal yang kemudian sangat berat. Nabi SAW di tahun ke-11 berpikir, kalau Makkah mentok, kalau tidak ada lagi yang bisa didakwai di Makkah, maka beliau SAW harus membuka dakwah di kota lain. Maka yang terfikir pertama di benak beliau SAW adalah kota Taif. Kota yang terletak kira-kira 95 km di sebelah tenggara kota Makkah. Beliau disertai oleh putra angkat beliau pada saat itu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, berangkat menuju ke Taif dengan berjalan kaki. Dan Nabi SAW tiba di Taif. Beliau berusaha mencari pemimpin-pemimpin Taif. Ketika itu Taif dipimpin oleh 3 bersaudara. Yang pertama namanya Abdul Yala'il bin Amr, yang kedua namanya Abdul Kilal bin Amr, yang ketiga namanya Mas'ud bin Amr. 3 orang ini yang memimpin kota Taif. Nabi SAW mendatangi pemimpin yang pertama, Abdul Yala'il bin Amr. Ketika Rasulullah SAW memperkenalkan Islam, memperkenalkan Al-Quran, maka
Abdul Jala'il bin Amr berkata dengan kasar, tirai Ka'bah tersobek kalau sampai Allah mengirimkan utusan dari kalangan manusia. Tidak, demi Allah wahai Muhammad, perkara ini tidak pernah ada di bapak-bapak kita, nenek moyang kita semuanya. Demi Allah aku tidak percaya sama sekali orang sepertimu diangkat menjadi Rasul. Keluar dari rumah ini. Maka Nabi SAW diusir dari rumah Abdul Jala'il bin Amr. Beliau mendatangi Abdul Kilal bin Amr, kemudian menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepada Abdul Jala'il bin Amr. Apa yang dikatakan Abdul Kilal bin Amr? Dia orang yang hati-hati. Dia berkata begini, wahai Muhammad, cukup, aku tidak ingin mendengarkanmu. Karena kalau kamu benar-benar seorang nabi, aku takut mendustakanmu lalu aku kena azab. Tapi kalau kamu bukan seorang nabi, maka lisanku terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Keluarlah dari rumahku, karena aku sama sekali tidak ingin mendengarkan apa yang kau katakan. Karena kalau kamu benar seorang nabi, aku takut mendustakanmu. Lalu aku dapat azab. Tapi kalau kau bukan seorang nabi, kau seorang penipu, maka lisanku terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Keluar dari rumah ini. Lalu Nabi SAW mendatangi rumah ketiga, Mas'ud bin Amr As-Saqafi, pemimpin dari kota Taif. Di rumah Mas'ud bin Amr As-Saqafi setelah membacakan ayat Al-Quran dan memperkenalkan Islam, maka Nabi SAW mendapatkan jawaban. Apa kata Mas'ud bin Amr As-Saqafi? Kalau Allah hendak memilih Nabi, maka yang pantas menjadi Nabi di muka bumi ini sekarang hanya 2 orang. Kalau bukan aku, Mas'ud bin Amr sendiri, kata Mas'ud bin Amr, maka tentu Walid bin Mughirah di Mekah, bapaknya Khalid bin Walid. Hanya 2 orang itu yang masuk kualifikasi. Kamu sama sekali nggak ada potongan ya Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan pernah percaya seorang miskin dari Bani Hashim mengaku menjadi nabi. Keluarlah dari rumahku. Nabi SAW tidak menyerah. Sampai 3 hari beliau tinggal di Taif. Bukan tinggal berpangku tangan. Beliau ketuk semua pintu. Beliau temui semua orang yang bisa ditemui. Beliau sampaikan Al-Quranul Karim. Beliau sampaikan apa yang harus beliau sampaikan dari tauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan berhala-berhala sesembahan, tentang iman kepada hari akhir, tentang adanya hari pengadilan dan pertanggungjawaban di sisi Allah. Beliau datangi semua orang Taif dan semua menutup pintunya, semua membanting pintunya, semua mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menerima beliau, hatta mendengarkan untuk sekejap pun tidak mau. Kebanyakan penduduk Taif memiliki kebun-kebun anggur, memiliki kebun-kebun kurma, memiliki peternakan-peternakan yang modalnya mereka dapatkan dari orang-orang Makkah, atau mereka punya berbagai tempat di Taif ini yang menjadi rumah peristirahatan bagi orang-orang Makkah. Maka mereka takut sekali kalau mereka menerima apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quraisy, orang-orang kafir Quraisy akan kemudian menghukum mereka karena itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihardik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk segera meninggalkan Taif. Rasulullah SAW tidak menyerah. Selama apa yang bisa beliau lakukan, maka beliau lakukan. Selama ada yang bisa beliau sampaikan, beliau sampaikan. Sampai hari ketiga, akhirnya penduduk Taif bersepakat untuk mengusir beliau. Orang-orang mulai keluar dari rumahnya. Mereka membawa berbagai perkakas untuk mengusir Rasulullah SAW. Ada yang membawa sampah-sampah, ada yang membawa kotoran-kotoran, ada yang membawa batu-batu. Bergerak mereka semuanya, lalu mengusir Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berundur, mereka mengejar-ngejar Nabi SAW. Terhinakan sedemikian rupa Nabi SAW. Dilempari dengan kotoran, dilempari dengan berbagai buah busuk, dilempari dengan berbagai sampah, dilempari dengan batu-batu. Sampai kemudian
berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat menyebutkan ketika kakinya berdarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkupkan tangannya ke dalam luka itu. Tidak ingin darah itu menetes sampai ke bumi. Sebab konon Jibril alaihissalam berbisik, "Wahai Muhammad, kalau sampai darah itu jatuh dan membasahi bumi, maka Rabbmu akan murka dan kaum ini pasti dibinasakan." Maka Nabi SAW menahan agar darah itu tidak jatuh, agar darah itu tidak menetes, agar darah itu tidak membasahi bumi, karena beliau tidak ingin kaum ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Tidak, wahai Jibril, demi Allah, aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan penyebab orang mendapat azab, wahai Jibril. Biarkan luka ini jangan sampai darahnya menetes." Berjalan Nabi SAW tertatih-tatih dan orang-orang bersorak-sorai di belakang, mengejar-ngejar beliau, melempari beliau. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu menabiri badan beliau SAW, tapi dia yang kena timpuk, tapi dia yang kena luka, tapi dia yang kena berbagai macam kotoran. Dan didampingi oleh Zaid, dipapa oleh Zaid, Nabi SAW terlari-lari. Manusia semulia beliau, kekasih Allah, diusir sampai berlari-lari terhina seperti itu. Dan kemudian mereka terus mengejarnya sampai perbatasan kota Taif. Sampai beliau keluar dari kota Taif. Di luar kota Taif itu ada kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah. Bapak Ibu ingat nama ini. Dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua orang tokoh Quraisy Mekah ini punya kebun anggur di dekat Taif dan mereka sedang berada di situ. Maka Rasulullah SAW tahu Utbah orang yang netral, kita sudah ceritakan kemarin. Utbah orang yang tidak memusuhi dakwah beliau SAW. Dia wait and see, melihat kalau Muhammad hancur biar hancur, kalau Muhammad menang biar menang. Maka Nabi SAW dipapa oleh Zaid bin Harithah memasuki kebun tersebut. Di bawah sulur-sulur pohon anggur yang besar, Nabi SAW duduk. Air mata beliau tumpah dan beliau mengangkat tangannya ke langit. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi SAW ketika itu. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu. Kalau kita disakiti, kalau kita diusir, kalau kita dilempari kotoran, kalau kita dilempari sampah, kalau kita dihinakan begitu rupa, dan ada kesempatan untuk mengadu kepada yang maha perkasa, kepada yang maha kuat, yang bisa membalas dengan mudah, apa yang akan kita adukan? Perhatikan kalimat Nabi SAW, Allahumma inni asku ilaika, ya Allah sungguh hanya kepadamu aku adukan, dha'fa quwwati, aku adukan. Apakah yang diadukan kekejaman mereka, kejahatan mereka, pengusiran mereka, penghinaan mereka? Tidak. Yang diadukan Nabi SAW, beliau katakan, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati. Aku adukan kepadamu, ya Allah, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW begitu kuat menerima segala penghinaan itu, menerima segala pengusiran itu, menerima segala pelecehan itu, dengan terus menyampaikan kebenaran sampai 3 hari di Taif. Kita menjadi saksi betapa Rasulullah tidak kurang daya upaya, telah beliau lakukan segala yang beliau mampu lakukan, tetapi dengan tawadhu'nya kepada Allah beliau berkata, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Hati seperti apa? Hati Rasulullah SAW ini yang mengatakan, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Hati yang begitu mulia, yang betul-betul harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan kebaikan, hidayah, cahaya Islam ini sampai ke setiap hati, sampai beliau merendah-rendahkan dirinya begitu rupa. Di hadapan manusia disakiti, diusir, dilecehkan, dihinakan. Di hadapan Allah dia merunduk begitu dalam dengan mengatakan, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Aku adukan kepadamu ya Allah lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku.
Kepada siapa ya Allah Engkau akan pasrahkan aku ini? Kepada musuh yang memusuhi, ataukah kepada orang-orang yang mengkhianati? Ya Allah, tidak ada sandaran bagiku kecuali kepadamu. Aku hamba-Mu ya Allah, yang lemah tanpa pertolongan-Mu. Betapa tawadu Nabi SAW pada saat itu. Dan inilah Nabi SAW, begitu semuanya beliau adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tersisa dari beliau adalah senyuman. Kapan senyuman itu muncul? Utbah dan Syaibah melihat Muhammad SAW beristirahat di kebunnya, menengadahkan tangan ke langit, kelelahan, terhina, tersakiti. Timbul rasa iba mereka. Mereka panggil budak mereka namanya Adas. Wahai Adas, bawa anggur ini, berikan kepada orang itu, kasihan sekali dia. Adas budak itu membawa anggurnya ke hadapan Nabi SAW. Dia ulurkan anggur itu. Nabi SAW dalam duka cita yang mendalam tadi, dan perasaan terhina seperti tadi, padahal tidak ada lagi Khadijah di sisinya, tidak lagi Abu Talib yang akan melindunginya. Nabi SAW tersenyum, memetik satu butir, kemudian berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian beliau memakan anggur tersebut. Adas heran. Dia berkata, sungguhnya ucapan itu tadi bukan ucapan orang di sini. Aku tidak mengenal ucapan semacam itu keluar dari lisannya orang sini. Kalau orang sini mengucapkan nama Allah, maka kalimatnya Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Engkau wahai Tuhan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, siapakah engkau? Nabi SAW membalas balik bertanya, Asmuka ya akhil karim, wa min aina ant? Siapa namamu wahai saudara yang mulia, dan dari mana asalmu? Adas menjawab, Ismi Adas, ana min Ninawa. Nama saya Adas, saya dari Niniveh, Ninawa, negeri yang berada di sebelah utara Irak. Jauh sekali. Nabi SAW tersenyum dan berkata, dari negeri seorang saleh bernama Yunus bin Matta. Kaget, terpengerangah wajah Adas. Anda kenal Yunus bin Matta, katanya? Anda kenal Yunus bin Matta? Sama mungkin dengan kita kalau kemudian tiba di sebuah negeri yang sangat asing, lalu kita mengenalkan saya dari Indonesia. Dari negerinya Soekarno. Sama mungkin gambarannya keterkejutan Adas ketika itu. Dari negerinya Yunus bin Matta. Anda kenal Yunus bin Matta, katanya? Nabi SAW tersenyum dan berkata, Huwa akhi, Yunus bin Matta saudara saya. Beliau seorang nabi, saya pun sama seorang nabi seperti beliau. Adas terpesona melihat, menyaksikan, mendengar kata-kata Nabi SAW. Adas memeluk Nabi, mencium ubun-ubunnya, mencium tangannya, mencium lutut Rasulullah SAW. Melihat itu, Utbah dan Syaibah berkata satu sama lain, gila Muhammad ini, sihirnya betul-betul luar biasa. Budak kita pun kena sihirnya. Datang Adas kepada tuannya, Utbah dan Syaibah. Apa kata tuannya? Hei Adas, apa yang kau lakukan? Kau seorang Nasrani, agamamu lebih baik daripada orang itu. Tidak tuan, kata Adas. Demi Allah, dia saudaranya Yunus bin Matta, nabi di negeri kami. Yang Yunus itu alaihi salatu wassalam, salah satu nabi yang dalam dakwahnya dicatat Quran paling sukses, karena setelah ditelan ikan, beliau berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah mengampuni beliau, mengangkat beliau kembali ke daratan, beliau dipulihkan dari sakitnya, kembali ke kaumnya. Berapa yang beriman dari kaumnya Yunus alaihissalam? Lebih dari 100.000 orang beriman karena dakwahnya Yunus alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Makkah. Dan ini adalah bagian yang paling luar biasa dari kisah ini. Ketika Nabi SAW pulang kembali ke
Makkah, beliau sampai di sebuah celah pegunungan yang disebut sebagai Qarnus Sa'alib, atau yang kemudian dikenal sebagai Qarnul Manazil, karena di situ telah turun malaikat-malaikat Allah. Di tempat itulah Jibril alaihi salam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Rasulullah, inilah bersamaku ada malaikat Ahsyabain, ada malaikat penjaga gunung. Perintahkan yang hendak kau perintahkan ya Rasulullah, karena dia telah diizinkan. Perintahkan yang engkau hendak perintahkan kepadanya, apapun permintaanmu, maka dia pasti akan melakukannya. Kalau engkau mau, akan aku suruh dia untuk membalik gunung yang dijaganya, agar runtuh menimpa orang-orang yang telah menyakitimu, melecehkanmu, mengusirmu. Nabi SAW menyebut momen ini adalah momen terberat dalam hidup beliau, yang lebih berat daripada peristiwa di Uhud. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah? Saat itu adalah saat di mana nasib orang-orang yang telah menindas dan menganiaya beliau diserahkan kepada beliau. Kalau beliau mengatakan, wahai Jibril, timpakan pada mereka, maka pada saat itulah pasti gunung-gunung itu akan runtuh menimpa kota Taif maupun juga kota Mekah, seperti yang dikehendaki, kalau itu dikehendaki. Dan kita tahu jawaban Nabi SAW di saat yang luar biasa itu. Di saat kita secara manusiawi, dendam, rasa sakit hati, dilecehkan begitu rupa, mungkin akan menguasai perasaan kita. Pada saat itu, kalau kita mau memuaskan hati kita, maka tinggal kita katakan ya, semuanya akan hancur. Tapi Nabi SAW berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak ingin diutus untuk menjadi penyebab azab. Aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat. Kalau mereka tidak beriman sekarang, maka dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, insya Allah akan lahir anak-anak yang kelak beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Nabi SAW meletakkan harapan yang begitu tinggi. Kita tidaklah mengunggulkan nabi-nabi satu di atas yang lain, rasul-rasul satu di atas yang lain, tetapi Nabi SAW memang yang terbaik di antara semua, yang terbaik di antara para nabi. Tidak pernah terbersit di dalam hati beliau untuk mendoakan kecelakaan, mendoakan kebinasaan, meminta kehancuran kepada Allah atas orang-orang yang telah menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak, wahai Jibril, karena sesungguhnya aku berharap dari sulbi-sulbi mereka, dari keturunan mereka akan lahir kelak orang-orang yang akan mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Karena sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan dari sulbi seorang penentang Al-Quran nomor 1 namanya Walid bin Mughirah. Pedang Allah, Khalid bin Al-Walid yang termasyhur. Kalau bukan karena kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka tidak akan ada kepahlawanan Ikrimah bin Abi Jahal, dari seorang penjahat besar yang dijuluki Fir'aunnya umat ini. Allah lahirkan seorang pahlawan yang kisahnya di dalam ithar persaudaraan tidak pernah dilupakan. Ketika dia sakratul maut meminta air, didatangkan air, tetapi dia mendengar rintihan orang lain di sampingnya, lalu dia memilih untuk mendahulukan orang di sampingnya. Dia tidak mau minum air itu sebelum saudaranya minum terlebih dahulu. Ketika disusulkan kepada saudara di sampingnya, orang itu juga mendahulukan orang lain yang ada di sampingnya lagi. Disusulkan ke orang ketiga telah meninggal. Dibawa ke orang kedua juga telah meninggal. Dibawa ke Ikrimah, dan Ikrimah juga telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan mendahulukan saudaranya, ithar kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Taif adalah saksi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umat ini melebihi segalanya,
mencintai umat ini melebihi harga diri beliau, kehormatan beliau, fisik beliau, rasa sakit beliau, segala yang ada di hati beliau. Nabi SAW harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun yang beliau dakwahi. Bil mu'minina raufur rahim, beliau begitu lembut, begitu penyayang kepada umat ini. Begitu luar biasa yang beliau telah buktikan dalam perjalanan dakwahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, satu cerita lagi juga terjadi di dekat kota Taif ini ketika Ba'da Hunain. Kita tahu di dalam perang Hunain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan belajar tentang tawaduknya Rasulullah, cintanya orang-orang Ansar, pertolongan mereka yang tidak pernah terputus di kisah Ba'da perang Hunain itu. Ketika di dalam perang Hunain, Rasulullah bersama para sahabat sedang melintasi celah perbukitan. Pasukan dari Taif, pasukan Hawazin dan Sakif menggelundungkan batu-batu besar dari atas, melemparkan tombak-tombak, menembakkan panah-panah sampai terjadi hujan serangan yang begitu luar biasa pada 12.000 pasukan Nabi SAW yang saat itu beliau bawa dari Makkah menuju Taif. 12.000 pasukan itu bubar kalut ketakutan karena serbuan yang luar biasa, hujan serangan yang mengerikan dari atas. Di sisi Nabi SAW tersisa hanya beberapa puluh orang sahabat utama. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau meminta pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang suaranya keras menggelegar untuk apa? Memanggil para sahabat. Siapa yang paling pertama dipanggil Abbas? Abbas adalah saksi dari Bai'atul Aqabah, sumpah setia orang-orang Ansar generasi pertama kepada Rasulullah di tempat yang dirahasiakan disebut sebagai Aqabah di dekat kota Makkah pada musim haji tahun ke-12 dan ke-11 dari Bi'sah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Abbas memanggil mereka, "Wahai orang-orang yang berbaiat di Aqabah, di sini Rasulullah, kalian dipanggil oleh Rasulullah." Maka labbaik wa sa'daik kata orang-orang Ansar. Labbaik wa sa'daik kata orang-orang Ansar. Mereka bergegas kembali melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Ansar yang terbiasa memanjat pokok-pokok kurma, yang terbiasa memanen kurma sampai ke batangnya, melihat perbukitan itu, mereka mendaki ke atas. Di tengah serangan luar biasa dari orang-orang Hawazin dan Sakif, mereka merayap-rayap untuk bisa mencapai bagian sisi tebing supaya kemudian bisa menyerang balik kepada orang-orang Hawazin dan Sakif. Kepahlawanan orang-orang Ansar di hari tersebut luar biasa. Nabi SAW berteriak, "Ana Rasulullah wa ana bin Abdul Muthalib." Aku Rasulullah, aku putranya Abdul Muthalib. Ketika beliau berkata aku Rasulullah, itu memanggil orang-orang beriman. Ketika beliau berkata aku putra Abdul Muthalib, Rasulullah sedang memanggil orang-orang Quraisy yang imannya belum menetap. Mereka harus diyakinkan bahwa Rasulullah adalah pewaris sah keberanian, keperwiraan, kegagahan, kepemimpinan dari kakeknya Abdul Muthalib. Datang kemudian sedikit demi sedikit orang-orang bergabung, tapi kunci kemenangan pasukan itu adalah di kalangan orang-orang Ansar. Dan kemudian orang-orang Taif ini kalau berperang mereka totalitas. Anak istri dibawa, harta benda dibawa, ternak-ternak dibawa, semua kendaraan dibawa, emas dan perak mereka bawa. Agar apa? Agar mereka bisa berperang habis-habisan karena mereka mempertaruhkan semuanya di dalam perang tersebut. Toh Allah Subhanahu wa taala menimpakan ru'b, guncangan di dalam hati mereka sehingga mereka ketakutan. Bubarlah pasukan Taif meninggalkan harta rampasan perang yang begitu luar biasa berlimpah pada saat itu. Maka Nabi SAW membagi-bagikan harta itu di Ji'ranah kepada siapa yang mendapatkan bagian paling banyak? Orang yang lari paling depan, para tulaqa, orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah pada saat Fathu Makkah. Abu Sufyan bin Harb mendapatkan satu lembah isinya unta. Safwan bin Umayyah dapat satu padang gembalaan isinya kambing. Semua orang-orang Mekah, pemuka-pemuka Mekah mendapatkan begitu banyak harta rampasan perang dari Taif.
Dan luar biasa, orang-orang Ansar tidak diberi bagian apapun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci kemenangan di Hunain adalah Ansar. Tetapi Ansar tidak diberi apa-apa oleh Rasulullah SAW. Orang-orang munafik melihat celah untuk beraksi. Mereka menebarkan kasak kusuk, mengatakan, tetap saja Rasulullah itu darah lebih kental daripada air bagi beliau. Darahnya darah Mekah, memang minumnya air Madinah, tapi darahnya darah Mekah. Maka beliau tetap memihak kaumnya. Beliau membagi-bagikan untuk kaum kerabat-kerabatnya di Mekah. Kita, orang-orang Ansar, tidak dapat apa-apa. Padahal kita yang menjadi kunci kemenangan. Padahal kita yang berkorban lebih banyak. Padahal kita yang berjuang betul-betul di sisi Rasulullah. Justru yang lari paling depan dapat bagian paling banyak. Kasak kusuk ini menebar. Tentu saja ada orang-orang Ansar yang secara manusiawi merasa kecewa juga. Bagaimana tidak kecewa mereka yang berkorban terbesar tidak diberikan bagian apapun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang telah mereka perjuangkan bersama-sama. Maka Rasulullah SAW memanggil pemimpin Ansar, pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Wahai Sa'ad, ada apa sebenarnya? Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, tentu ada orang yang mengatakan pembagian ini tidak adil. Pembagian ini kenapa orang-orang yang baru masuk Islam dapat sementara yang berjuang justru tidak mendapatkan bagian. Wahai Sa'ad, kata Nabi SAW, bagaimana dengan dirimu? Kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, aku ini cuma bagian dari kaumku ya Rasulullah. Maka aku seperti apa yang dikatakan kaumku. Baik, kata Nabi SAW, kumpulkan kaummu di padang gembalaan sebelah sana. Akhirnya orang-orang Ansar dikumpulkan oleh Nabi SAW. Di sini kita membaca begitu indahnya Nabi SAW menjaga hubungan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tahu apa kata-kata yang pertama-tama disampaikan oleh Nabi SAW? Bapak Ibu dan rahmati Allah. Wahai orang-orang Ansar, bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan sesat, lalu aku membawakan petunjuk Allah untuk kalian. Bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah membukakan pintu rizki untuk kalian melalui diriku. Bukankah kalian dalam keadaan hina, lalu Allah memuliakan kalian melalui aku. Bukankah kalian berada dalam keadaan terpecah belah, lalu aku datang untuk mempersatukan kalian. Orang-orang Ansar menyadari, betul juga, Rasulullah adalah anugerah terindah untuk kita semuanya. Dengan kedatangan beliau, Aus dan Khazraj yang berperang berpuluh-puluh tahun didamaikan. Dengan kedatangan beliau, orang-orang Madinah yang dulu tidak dikenal oleh seluruh bangsa Arab, tidak ada yang peduli pada mereka, menjadi yang terpenting di tengah bangsa Arab. Dengan kedatangan Nabi SAW, Allah bukakan pintu karunia yang begitu luas untuk orang-orang Ansar. Bahkan mereka mulai mengatasi yang dulunya orang-orang Yahudi berkuasa atas ekonomi mereka, mereka sekarang menjadi orang-orang yang mandiri. Betul, ya Rasulullah, kata orang-orang Ansar, kami khilaf, kami menyebut-nyebut tentang yang kemarin, padahal anugerah Allah dan Rasulnya untuk kami sangat banyak. Kata Nabi SAW sambil tersenyum, wahai orang-orang Ansar, kenapa kalian tidak menjawabku? Kenapa kalian tidak membantahku? Kenapa kalian tidak mendebatku? Orang-orang Ansar heran. Mereka kemudian menatap Nabi SAW dengan takjub dan berkata, ya Rasulullah, apa maksud? Bagaimana kami membalas engkau? Bagaimana kami menjawab engkau? Bagaimana kami mendebat engkau ya Rasulullah? Nabi SAW tersenyum lagi dan berkata, wahai orang-orang Ansar, seandainya kalian mau menjawab dan kalian adalah benar lagi dibenarkan, kalian bisa berkata kepadaku, wahai orang-orang Ansar, bahwa ya Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, lalu kami menampungmu, melindungimu. Engkau datang dalam keadaan miskin, lalu kami mencukupimu. Engkau datang dalam keadaan terhina, lalu kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami, kami muliakan engkau di tengah kami. Bukankah kalian bisa menjawab seperti itu, wahai orang-orang Ansar? Nabi SAW bertanya, kalian, wahai orang-orang Ansar, bisa berkata, engkau, wahai Rasulullah, datang kepada kami terusir, kami tampung. Engkau, wahai Rasulullah, datang kepada kami dalam keadaan miskin, kami berikan tempat. Engkau datang kepada kami, ya Rasulullah, dalam keadaan hina, kami jadikan engkau pemimpin. Bukankah demikian, wahai orang-orang Ansar? Maka orang-orang Ansar menangis.
Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, yang pertama lebih benar daripada yang kedua. Tidak ya Rasulullah, yang pertama lebih benar daripada yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bapak Ibu, ini agar kita belajar seperti mentalnya orang-orang Ansar, agar semua perjuangan kita tidak diukur dengan apa-apa yang dibalas oleh Allah di dunia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang-orang Ansar? Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridha aku hendak menjinakkan imannya orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, yang belum benar keimanannya kepada Allah, dengan sedikit dari sampah dunia itu? Aku berikan kepada mereka untuk membujuk-bujuk iman mereka supaya mereka bertambah yakin di dalam Islamnya. Sementara keimanan kalian tidak pernah aku ragukan, wahai orang-orang Ansar. Apakah kalian tidak ridha kalau dengan sampah dunia itu aku hendak membuat orang-orang yang belum yakin dengan Islam ini semakin yakin dengan Islam? Tetapi keimanan kalian, keislaman kalian tidak pernah aku ragukan. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridha orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya ke rumah kalian? Apakah kalian tidak rela orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya bersama kalian? Orang-orang Ansar menangis, mengatakan, kami ridha dengan pembagian ini ya Rasulullah. Kami ridha Allah dan Rasulnya yang jadi bagian kami. Kami ridha tidak mendapatkan sampah dunia itu semuanya. Kami ridha Allah dan Rasulnya menjadi bagian kami. Maka Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Maka beliau membela orang Ansar dengan pembelaan yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Seandainya orang-orang memilih satu jalan di celah satu bukit, lalu orang-orang Ansar memilih jalan yang lain, niscaya aku pasti akan memilih jalan yang telah dipilih orang-orang Ansar. Seandainya bukan karena hijrah, kata Nabi SAW, pastilah aku termasuk orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak cucu orang Ansar, rahmatilah semua keturunan orang-orang Ansar. Ansar, penolong-penolong Nabi SAW adalah penolong yang begitu tulus, dan di Hunain, di Ji'ranah, mereka membuktikan ketulusan itu. Di Hunain, di Ji'ranah, Allah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang luar biasa. Di Hunain, di Ji'ranah, Allah tunjukkan kepada mereka keluasan dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai umat ini, yang sampai akhir hayatnya tetap memanggil kita ummati, ummati. Dan beliau telah tunjukkan harisun alaikum, beliau sangat menginginkan hidayah ini bagi kita semua. Ketika Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan, tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan mau beriman. Apa kata Nabi SAW menyambut ayat itu? Ya Rabbi, kalau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan sama saja bagi mereka, maka izinkan hambamu ini tetap memberi peringatan. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin mencintai Nabi SAW dengan segala kisah pengorbanan dan perjuangannya di kota Taif yang sangat indah ini. Dan mudah-mudahan kita semua kembali dengan cinta yang semakin kuat kepada Rasulullah SAW, dengan semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.